Sekarang kita akan membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal ke-8. Injil Yohanes pasal ke-8 kita membaca mulai dari ayat 37 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 8 dari ayat 37 dan seterusnya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak mula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, dia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu bukan berasal dari Allah. Saudara-saudara, inilah bagian yang paling sengit, bagian yang paling menakutkan, bagian yang paling serius di dalam dialog antara Kristus dengan orang Yahudi sepanjang Injil Yohanes. Kita sudah sampai kepada titik daripada puncak kesengitan, kebencian yang tidak mungkin ada toleransi lagi. Yesus telah membongkar sesungguh-sungguhnya apa yang ada di dalam hati mereka. Dan ini juga tidak memberikan kesempatan mereka untuk menutup-tutupi lagi kepalsuan dan kemunafikan agama yang bukan sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Agama itu bahaya. Orang yang beragama dan tidak takut Tuhan lebih bahaya dari mereka yang mengatakan diri ateis. Orang yang tidak jujur tapi bertuhan lebih jauh dari Tuhan dari mereka yang ateis tetapi jujur. Saudara-saudara, di dalam seluruh dunia kita melihat ada semacam orang yang jujur, tapi dia tidak bisa percaya Tuhan karena kesulitan logikanya. Maka dia mengatakan, aku tak percaya, sulit. Orang semacam demikian tetap kita hormati karena dia jujur, karena dia mengalami kesulitan dan dia katakan kesulitan. Tetapi orang yang mengatakan saya sudah menemukan Tuhan melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang mereka percaya tentang Tuhan, itu yang menakutkan. Orang Yahudi adalah orang yang menamakan diri pilihan Allah. Orang Yahudi adalah orang yang mengatakan orang yang belajar Taurat. Orang Yahudi adalah orang yang mengaku mereka keturunan orang-orang saleh. Mereka menerima ajaran-ajaran Nabi. Tetapi pada waktu mereka menemukan Yesus, mereka benci kepada Yesus. Mereka marah kepada Yesus.
Mereka tidak dengarkan firman dikatakan Yesus. Dan mereka berusaha membunuh Yesus. Maka Yesus mengatakan, kenapa engkau mau membunuh aku? Apakah kelakuanku yang salah sehingga engkau membunuh aku? Engkau membunuh aku hanya karena satu. Karena aku bicara kebenaran. Bicara kebenaran mestinya menjadikan kita senang. Kita tertarik karena kita mau belajar kebenaran. Tetapi kebenaran itu menyangkut, menyentuh dan membongkar dosa kita. Lalu kita menganggap kita dipermalukan. Kalau saya dipermalukan, engkau bicara apa saja tentang kebenaran, saya tidak terima karena saya diganggu. Di sini kita melihat mereka bukan menyembah Allah, mereka menyembah kulit muka mereka. Mereka menyembah gengsi mereka. Mereka menyembah kedudukan yang kelihatan lahiriah, yang status quo-nya dihormati oleh orang-orang yang bertopeng tetapi tidak mempunyai realitas sesungguhnya. Jikalau mempunyai topeng yang bagus tapi belakangnya tidak ada realita yang sesungguhnya, itu palsu. Dan itulah yang mereka mau. Saudara-saudara, di dalam dunia ini engkau makin baik, engkau kira engkau makin senang. Tidak. Engkau berbuat makin baik, makin banyak orang benci kamu. Dia dalam satu kantor, kalau seorang yang tidak berkorupsi, dia menjadi bintang. Tidak, dia menjadi kebencian. Karena yang lain semua korupsi, cuma kamu yang tidak korupsi. Maka keberadaanmu di dalam tempat itu menjadi sinar cahaya yang mencahayakan dan memberikan petunjuk segala kenajisan yang ada di situ. Engkau tidak mungkin disenangi. Engkau tidak mungkin dihormati. Engkau akan memancing kebencian yang akibatnya adalah menimbulkan pembunuhan kepadamu. Ini yang terjadi pada pasal ini. Yesus berkata, simply I tell you the truth. And that is the reason you want to kill me. Why you want to kill me? Because you cannot accept the truth I spoke to you. And why you cannot accept the truth I spoke to you? Because in your heart there's no place for my word. Karena di dalam hatimu tidak ada tempat untuk firman yang kututurkan kau. Hatimu telah menyimpan dan telah memberikan peluang untuk kenajisan, kebodohan, kebebalan, kekakuan, kemunafikan. Engkau telah mempersiapkan tempat-tempat untuk segala kejahatan, penipuan, kepalsuan, kemunafikan. Engkau tidak ada tempat menerima perkataan yang saya berikan. Saudara-saudara, jangan kira orang yang terus dengar khotbah itu dekat sama Tuhan. Ada orang dengar khotbah bukan mau tahu kebenaran, mau belajar khotbah lalu khotbah lagi supaya orang lihat dia hebat. Saya paling takut menerima seorang murid teologi yang motivasinya bukan mau belajar kebenaran. Motivasinya atau lu khotbah, saya juga bisa khotbah. Apalagi curi-curi khotbah orang lain untuk menyatakan dia juga hebat. Apa gunanya? Saya paling takut orang belajar kebenaran dengan hati yang tidak benar. Kalau hatinya tidak benar, mengapa belajar kebenaran? Karena belajar kebenaran bisa dipuji. Kalau bisa berkhotbah, bisa berpamer, saya hebat, banyak orang akan menghormati engkau. Itu sebab saudara-saudara, kebenaran yang kita pelajari akan menjadi bumerang untuk menghakimi kita. Khotbah yang kita sampaikan akan menjadi senjata tajam yang makan tuan sendiri. Ini hal yang menakutkan luar biasa. Di dalam peribahasa orang Hokkien mengatakan tegek chim long long, cuan tui bok su kong. Maksudnya apa? Dia mengatakan neraka itu dalam sekali, khusus tempat untuk mengkuburkan pendeta-pendeta yang palsu. Waktu engkau berani menegur orang lain, berani berkhotbah dengan suara keras, tapi engkau tidak menghormati kebenaran, apa yang kau khotbahkan menjadi bumerang untuk menghantam kamu sendiri. Orang Yahudi belajar Taurat, belajar firman Tuhan, mendengarkan Nabi. Tapi akhirnya Nabi yang paling penting datang. Mereka bukan takluk kepada dia, mereka ingin membunuh dia. Inilah yang dikatakan oleh Yesus Kristus.
Bukankah aku bicara kebenaran kepadamu? Mengapa engkau berusaha membunuh saya? Engkau membunuh saya kenapa? Karena engkau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bapakmu. Hah? Bapakku? Jadi jangan sembarang ngomong ya. Kami anak Abraham. Kami anak Abraham. Maka Abraham bapak kami. Jikalau Abraham bapakmu, kamu akan kerjakan apa yang dikerjakan oleh bapakmu. Saudara-saudara, like father, like son. Kalau engkau berani mengatakan bapakku adalah Abraham, nyatakan kelakuanmu mirip bapakmu. Masa bapaknya begitu beribadat kepada Tuhan, anaknya berusaha membunuh Tuhan. Jangan bicara sama saya berapa banyak engkau kenal Tuhan. Jangan bicara sama saya berapa lama engkau menjadi anak Tuhan. Jangan bicara sama saya siapa yang membaptiskan engkau. Bahwa banyak orang suka bertobat di dalam kebaktian Billy Graham. Kalau bertobat di dalam kebaktian pendeta kecil, tidak ada orang merasa dia hebat. Saya bertobat di dalam kebaktian Billy Graham. Saya dibaptiskan oleh Leighton Ford. Saya dibaptiskan oleh pendeta besar. Di situ ada kebanggaan dan ada catatan hubungan dia dengan pendeta yang terkenal. Saudara-saudara sekalian, saya keturunan Abraham. Saya punya bapak Abraham. Yesus mengatakan, itu pengakuanmu. Kalau berani mengaku, nyatakan fakta. If you are the children of Abraham, show forth your fruit and your good doings, just like your father did. Bapamu kalau Abraham, apa yang dilakukan oleh Abraham, sebenarnya kau harus melakukan, karena kau anaknya. Kalau kamu berani mengatakan saya anggota daripada Stephen Tong, coba lakukan apa yang dilakukan oleh pendetamu. Kalau engkau berani mengatakan saya orang yang saleh, orang yang suci, orang yang dekat dengan Tuhan melalui seorang hamba Tuhan yang terkenal, lakukanlah apalah yang dikerjakan oleh dia. Maka Yesus menjawab, jikalau Abraham bapakmu, maka kamu datang kepadaku. Karena apa? Abraham merindukan aku. Abraham menghormati aku. Abraham menunggu-nunggu hariku dengan hasrat yang tinggi, dengan keinginan yang rendah hati. When my Lord's day will come, I welcome, I'm anticipating, I hope to see the glory of Jesus Christ. Abraham kalau bapamu, ingatlah bapamu merindukan aku, bapamu menanti hariku, bapamu menyambut kedatanganku. Tetapi kenapa kau mau membunuh aku? Engkau bukan melakukan hal yang dilakukan bapamu. Maka Yesus sengaja mengatakan satu kalimat, kamu melakukan bapakmu yang lain. Hah? Kami anak Abraham, engkau tidak mengaku? Engkau kira kami melakukan apa yang bapakku? Kami bukan orang yang haram. Kami bukan kelahiran orang penyeleweng atau berselingkuh. Kami ada orang yang suci. Yesus bilang tidak. Kalau kamu Abraham punya anak, kamu akan melakukan hal yang sesuai dengan apa yang dilakukan Abraham. Tetapi yang kau ingin lakukan adalah pembunuhan. Yang kau ingin lakukan adalah membunuh aku. Kebencian kepadaku. Itu bukan yang dilakukan oleh Abraham. Itu dilakukan oleh bapakmu yang jahat itu. Loh, jadi engkau berani katakan bapak kami itu bapak yang jahat. Siapa itu? Yesus mengatakan yang terus terang. Kamu melakukan pembunuhan. Karena setan itulah yang suka membunuh. God is love. God is not hatred. The Son of God to show the love, not show the killing desire, show the murder desire, show your will to kill me. Saudara tidak menyatakan sifat bapamu. Saudara menyatakan kejahatan, pembunuhan. Yang ini sama sekali bukan sifat bapamu yang di surga. Bukan bapamu Abraham. Abraham tidak pernah melakukan itu. Abraham tidak pernah memakai kebencian. Satu kali Lot berkelahi dengan Abraham, tetapi tidak mau pasang muka. Dia pakai bawahan. Nah ini orang kerdil, kalau berani ngomong
ngomong terus terang. Tidak berani ngomong, suruh bawahan. Suruh babu geger sama babu sebelah. Suruh jongos melawan jongos sebelah. Padahal di belakangnya ada backing. Saudara-saudara di dalam politik, engkau melihat partai ini sama partai itu bertengkar. Jangan kira itu peristiwa terjadi pada bawahan. Belakangnya ada backing. Suruh bawahnya. Waktu Lot suruh pegawainya, suruh pembantunya melawan pembantu Abraham. Abraham tidak melihat pertengkaran itu lalu diam-diam. Abraham tidak mau bicara, tidak mau debat. Abraham panggil Lot dan berkata, "Hei keponakanku, engkau dan aku tidak boleh berkelahi. Dan pembantumu dan pembantuku juga tidak boleh berkelahi." Abraham pintar sekali. Abraham kenapa tidak mau bertarung dengan kurang ajar lu ya. Kamu kan penaanku. Sejak papamu mati aku yang membesarkan kamu. Engkau berani melawan aku seperti ini. Berani menjadi backing untuk menyuruh pesuruhmu, congosmu lawan semua congosku. Awas lu ya. Abraham bukan orang begitu. Waktu saya muda saya dengar Andrew G berkhotbah. Mengapa Lot melawan Abraham dan Abraham tidak melawan dia? Jawabannya menggerakkan, menyentuh hatiku. Karena Abraham mempunyai rohani lebih tinggi. Dia tidak mau menurunkan derajat sejajar dengan orang kerdil. Nah ini rahasia. If you quarrel with a small man, you consider you yourself is a small man. Rugi. You bodoh. Jangan berkelahi. Abraham tidak suka berkelahi. Abraham akhirnya mengatakan satu kalimat, Lot, kalau engkau tidak puas sama saya mengalah. Sampai orang tua mengalah, anak muda mesti tahu malu. Tetapi anak muda yang tidak tahu malu, waktu orang tua mengalah, dia marah, lebih berani. Bagaimana, Paman? Abraham berkata, silakan lihat ke timur, barat, selatan, utara. Silakan lihat seluruh tanah sekitarmu. Kamu mau yang mana, ambillah. Kamu mau timur, saya ke barat. Kamu mau barat, saya ke timur. Kamu mau dataran, saya ke gunung. Kamu mau pantai, saya ke pedalaman. Saya tidak akan berkelahi dengan engkau. Saya akan mengalah karena aku mencintai kamu. Silakan, what do you want? You take it. Lalu kalau saya ya dikiniin sama orang tua, saya mesti ampun ya. Saya bukan maksudnya begitu. Saya sekarang sadar saya terlalu merebutan. Minta maaf. Lot bilang, oh begitu ya. Kesempatan kan. Suruh saya pilih. Ya sudah tak pilih. Emang kamu sudah tua. Wayane pensiun kok. Ya pilih semua tanah yang paling baik. Biar pamannya pergi ke tempat gersang. Kurang ajar. Saudara-saudara. Abraham bukan orang yang suka berkelahi. Abraham bukan suka orang yang memeras orang lain. Abraham tidak mempunyai hasrat membunuh. Dia hanya mengalah. Maka Yesus berkata, hei, jikalau bapamu Abraham, kamu tidak begini. Kamu akan melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Tapi justru kamu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Maka Abraham bukan bapamu. Karena kamu ingin membunuh saya. Ini membuktikan kamu melakukan keinginan bapakmu yang lain. Apa itu? Jadi kami bukan anak Abraham. Kasih tahu ya, kami ini anak-anak orang yang beres. Kami anak-anak yang sungguh-sungguh. Kamu bukan daripada anak zina. Tidak. Yesus di sini tegaskan, kamu anak dari si jahat. Karena si jahat itu pembohong. Dan dia bermula sudah bohong. Dan dia berbohong berdasarkan dia sendiri. Waktu saya berkhotbah sampai ayat ke-44 ini, saya mau cerita satu hal. Pada waktu reformasi terjadi, Martin Luther melawan semua kesalahan. Lalu orang akhirnya mengeluarkan satu isu. Jikalau kamu berani melawan, kamu akan menjadikan Allah pencipta dosa. Dengan logika engkau lakukan reformasi, kamu akan terjepit di dalam
motivasimu menjadikan Allah pencipta dosa. Wah, ini tuduhan yang terlalu besar, yang menakutkan. Kalau begini orang Protestan dari sayap Martin Luther, sahabat Calvin akan dianggap kamu adalah penjadi Allah pencipta dosa. Karena Allah yang mentakdir, Allah yang memilih, bukan karena kelakuan baik saya maka saya dipilih. Melainkan karena Allah dari sepanjang sebelum sejarah bermulai sudah memanggil. Berarti yang memanggil orang suci Allah, yang membuat orang berdosa juga Allah. Logical conclusion will make you, your theology will be like this. You say God is the creator of the sin. Ini tuduhan terberat. Nah, ini sudah 500 tahun yang lalu. Saya kasih tahu akhirnya ada seorang yang sangat mencintai Tuhan. Seorang akrab daripada Martin Luther. Yang namanya Dr. Philip Melanchthon. Philip Melanchthon waktu menyusun Augsburg Confession. Augsburg Confession salah satu konfesi daripada Lutheran Church. Mewakili pikiran inti daripada reformasi di dalam sayap Lutheran. Di dalamnya dia mengutip ayat ini. Dia mengutip siapa pemula dosa? Allah kah? Tidak. Yesus berkata, ternyata di ayat ini simpan satu rahasia. Yesus berkata, setan itulah yang mula berbuat dosa. Dan dia berbuat dosa berdasarkan dia sendiri. Sehingga tidak perlu Allah dicap sebagai pencipta dosa. The beginner and the one who created sin, the one who commits sin first is not because of God, but because of the evil one, devil, yaitu setan. Sehingga Yesus berkata di sini, setanlah yang memulai berdosa dan setanlah yang berbohong. Dan dia bukan cara berdusta, dia adalah bapa semua orang yang berdusta. Jikalau kamu mau membunuh aku, kamu pasti orang tidak jujur. Kamu tidak mempunyai cinta kasih. Kamu penuh dengan kebencian. Itu sebab kamu mau membunuh aku. Ini hal yang tidak pernah dilakukan oleh Abraham. Maka engkau bukan keturunan Abraham. Engkau keturunan si jahat, yang benci, yang bohong, yang bunuh itu. Saudara-saudara, setelah keluar kalimat ini, saya berkata kepada saudara, orang Yahudi tidak mungkin mengampuni Yesus. Mereka tidak mungkin meloloskan Yesus. Berarti Yesus mutlak harus mati. Saudara-saudara, Yesus berkata di sini, jikalau engkau anak Abraham, engkau tidak mungkin berniat untuk membunuh aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Siapa berani menuduh Israel anak iblis? Bukankah seluruh dunia tahu orang Israel itu kaum pilihan Tuhan? Bukankah seluruh dunia mengetahui Taurat hanya diturunkan kepada satu bangsa? Tetapi bangsa ini bangsa satu-satunya yang menyembah kepada Allah yang Esa. Bangsa satu-satunya yang diberikan Musa untuk memberikan pengajaran 10 hukum. Bangsa satu-satunya memiliki hukum Taurat dari Tuhan Allah. Yesus berkata, iblis bapamu. Saudara mau tahu, inilah kalimat yang paling keras yang pernah diucapkan oleh Yesus Kristus di dalam dunia. Ucapan Yesus Kristus yang sangat keras terhadap seorang raja mengatakan, beritahu kepada Herodes serigala itu. Waduh, hebatnya, raja disebut serigala. Tapi lebih keras daripada itu, Yesus berkata kepada Petrus yang tidak menyetujui dia disalibkan, setan, nyala engkau. Yesus menyebut muridnya setan. Setan, nyala engkau. Ini belum keras lagi. Yang lebih keras, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi dalam ayat ini, setanlah, iblislah
bapamu. Wah, mereka gregetan, tidak bisa terima. Maka mereka akan membalas kepada Yesus Kristus, kamu yang kerasukan setan, kamu yang gila. Jadi di sini tuduhan seolah sudah menjadi memuncak dan tidak ada kompromi lagi. Yesus mengatakan iblis bapamu. Kenapa? Karena kalau Abraham bapamu, tak mungkin Abraham melahirkan benih yang mau membunuh yang benar. I tell you the truth, and I tell you the truth, and you want to kill me because in your heart no place for my word, in your heart no place for truth. You are forgery. You are pretending to let people see that you like to learn. You are thirsting about the truth. Actually, not at all. Kamu tidak pernah mengharapkan, tidak pernah mau belajar akan kebenaran, karena kau mau membunuh aku. Itu sebab dialah iblis yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Di sini kita melihat dengan jelas yang ada kebenaran tidak berdusta, yang tidak ada kebenaran berdusta. Yang ada Tuhan Allah tidak ada kebencian, yang tidak ada Tuhan Allah ada kebencian. Yang hidup di dalam kebenaran tidak membunuh, yang hidup dalam pendustaan membunuh. Jadi kalau kamu membunuh, itu buktinya bapamu tidak beres. Kalau kamu mau ingin membunuh yang benar, itu berarti engkau tidak mau menerima kebenaran. So who is who? Siapa itu siapa? Langsung jelas. Nah, ini sesuai dengan kalimat Yesus di dalam tempat yang mengatakan pohon yang baik menghasilkan apa? Buah yang baik. Pohon yang jelek menghasilkan apa? Buah yang jelek. Tidak mungkin dari anggur menghasilkan duri. Tidak mungkin dari pohon ara menghasilkan semak. Semak duri hanya bisa ditemukan di dalam pohon semak dan pohon duri. Ini tidak mungkin pretend. Ini tidak mungkin dipalsukan. Kalau engkau mempunyai Roh Kudus, maka engkau pasti hidup kudus. Kalau engkau mempunyai Roh Kudus, pasti kamu berbuah kudus. Mengapakah banyak gereja yang bicara Roh Kudus, hidupnya tak karu-karuan? Mengapa banyak pendeta hidupnya berzina? Kenapa? Karena pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang buruk. Dan buah yang buruk tidak membuktikan dia pohon yang baik. Itu saja. Saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti bikin engkau kaget. Lalu engkau kira, wah Stephen lagi kritik gereja yang lain. Seperti kita paling benar. Saya tidak mau bicara itu. Saya cuma bicara satu hal. Kamu percaya ada kebenaran? Kalau kamu percaya ada kebenaran, ketahuilah Allah itu kebenaran. Nah, kalau Allah itu kebenaran, anak-anak Allah harus berjalan di kebenaran. Ini kitab yang kita baca. Saya berani katakan, engkau menjadi orang Kristen berapa puluh tahun, jarang mendengar pembahasan bagian ini dengan tuntas. Karena semua cuma kecala-kecala. Kelihatan luarnya enak, tapi tidak mentelusuri sampai akar-akar. Di mana Yesus Kristus menunjukkan kepada kita, if your father is Abraham, you should not do this. If you do this, it means Abraham is not your father. You have another father, and that is Satan. Iblis bapamu, maka kau ingin membunuh aku. Saudara-saudara, kalimat ini kalau sudah keluarkan dari mulut Yesus Kristus, maka kebencian mereka bukan menjadi tidak ada, makin berat. Mereka makin berani. Orang kalau sudah berbuat salah dan akhirnya tidak mau mengaku salah, engkau menyatakan dia salah, dia akan bikin cara macam-macam untuk menyatakan dia tidak salah. Koruptor kalau sudah korup, apa dia mengatakan, ya saya salah, saya korup. Dia akan korup lebih banyak untuk mematikan mulut orang korup.
yang berani menuduh dia korup. Saudara-saudara, inilah kebiasaan manusia. Jadi orang-orang Farisi sekarang mengetahui mereka diancam oleh Yesus, mengetahui mereka dibongkar oleh Yesus, maka mereka akan pakai segala cara untuk membasmi Yesus supaya tidak ada ancaman datang lagi. Apakah itu berguna? Tidak berguna, karena tetap akan dibongkar pada hari terakhir di dalam penghakiman yang terbesar waktu dunia kiamat. No way to escape, no one can bribe, and God never receive bribery. Allah tidak disuap. Yesus Kristus lalu mengatakan sesuatu, itulah vonis yang otoritas tertinggi, yang kau boleh bunuh dia, tapi kau tidak bisa hindarkan apa yang sudah divonis oleh Yesus Kristus. Yesus mengatakan, hei orang Yahudi, mau tahu tidak berapa bahaya kamu? Kamu yang menganggap diri orang pilihan Tuhan, kamu yang mengatakan diri kaum dari Allah, kamu yang mengatakan diri satu-satu bangsa yang mengenal Taurat, ternyata di belakangmu bukan Abraham, di belakangmu bukan Tuhan Allah, di belakangmu adalah iblis. Tidak ada X-ray yang lebih kuat dari ini. Tidak ada pengulasan yang lebih jelas dari ini. Karena ini adalah anak Allah sendiri yang memberikan vonis seperti ini. Setelah yang mengatakan ini, saudara-saudara, karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Nah, saudara, kalimat ini adalah tantangan yang terbesar sepanjang sejarah manusia tentang moral. The greatest challenge of morality in the history of mankind comes in these words. Who among you can show forth? Who among you can prove I committed sin? Siapa berani katakan kalimat ini? Coba tanya ya. Kalau kamu berani kata di sekolahmu, siapa di antara kamu berani membuktikan saya berdosa? Pasti banyak yang keluar, muncul buktinya kamu berdosa. Kalau engkau saya berani katakan kalimat ini, langsung orang jangan sok kemarin gua baru lihat apa lu kerjain. Lu kira lu udah berdosa. Mengatakan kalimat ini bahaya sekali. Siapa di antara kamu bisa menunjukkan dosaku? Tidak pernah ada satu orang mengatakan kalimat ini. Saudara-saudara, Konfusius mengatakan kalimat yang lain. Mau dengar? Siapa yang bisa tidak berdosa? Itu yang dikatakan. Siapa yang tidak berdosa? Bahasa Tionghoa naman su neng ugo, guo er neng kai, san mo ta yen. Ayo ikut 1, 2, 3. Konfusius tidak katakan siapa yang bisa tunjukkan dosaku. Konfusius justru terbalik, siapa yang mungkin tidak berdosa. Tetapi kalau berdosa mau berubah, itulah kebajikan paling besar. Wah, saya kagum. The true man say honestly the truth and show the true weakness of mankind. Who can be without sin? But if somebody had committed sin, he want to change, he want to repent. That is the greatest goodness man can achieve. Saya dulu tidak mau menjadi orang Kristen, dan saya bandingkan semua kalimat yang paling besar daripada Yesus, dari Socrates, daripada Plato. Waktu banding baru saya sadar, this is the truth. Tidak ada orang berkata seperti Yesus. Siapa di antara kamu yang bisa membuktikan aku berdosa? Kalimat ini tidak keluar dari mulut Ayub, tidak keluar dari mulut Musa, tidak keluar dari mulut Abraham, tidak keluar dari mulut Elias, tidak keluar dari mulut Yesaya, tidak keluar dari mulut Petrus, tidak keluar dari mulut Paulus, tidak keluar daripada Socrates dan lain-lain. Hanya keluar dari mulut Yesus Kristus. Who among you can prove I committed sin? Dan kalimat ini setelah keluar dari mulut Yesus 2000 tahun, tidak pernah ada orang berani menjawab. No answer. The challenge never meet any answer. Never meet any challenge written to him. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, maka satu-satunya kemungkinan yaitu iya ya,
baru saya sadar bahwa dia tidak pernah berbuat dosa. Kalau begini, orang yang tidak berbuat dosa ini siapa? Pasti dia benar. Dia kebenaran satu-satunya. Kalau dia benar, mengapa yang dia katakan saya tidak mau dengar? Berarti saya tidak suka kebenaran. Dan itulah konklusi daripada logika epistemologi yang sejati. If you cannot prove Jesus committed sin and you realize he is sinless, then the only possibility you should confess you are not the true lover of the truth. Why you hate him? Why you want to murder him? Because no place for truth in your heart. Saya kira Yesus di dalam mengatakan kalimat ini, dia adalah orang yang tersendiri di seluruh sejarah. The most lonely one in the world. Semua orang berdosa, dia tidak berdosa, dan dia memberikan pengajaran kebenaran. Orang berdosa mau membunuh dia, dan dia terpaksa mengatakan, who among you can prove I had already committed sin? Sudah berteriak, semua diam. Tidak ada orang menjawab. Siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Nah, di sini Yesus tidak minta tolong. Percayalah aku. Tolong, aku benar kok. Yesus menantang balik. Itu adalah sikap apologetika yang paling benar. Saya berkhotbah di Westminster Theological Seminary tahun 82. We reform people must not presuppose we are only gifted in apologetics only. And we should not be always defensive to defend our faith. We should turn our attitude from the defensive attitude becomes the offensive attitude. And say to the sinners, why you don't believe? Orang-orang reform selalu mempunyai kelemahan, terlalu pasif. Sebab ini, maka aku percaya. Aku percaya karena ini. Mari kita balikkan. Kalau ini memang kebenaran, kenapa engkau tidak percaya? Bukan karena aku ini maka aku percaya. Mereka bilang, so what? Lu percaya lu punya toh? Gua tak percaya gua punya. Tak usah ganggu saya. Sekarang kita mengganggu dia. Berkata, kalau ini memang ada kebenaran, kenapa engkau tidak percaya? Suruh mereka yang jawab. Nah, this the offensive attitude, itulah pelayanan saya. Sekarang saya sudah tua, saya harap merubah seluruh attitude orang reform. Kembali dari defensive apologetics menjadi offensive apologetic. Karena apa? Saya belajar dari Yesus Kristus. Kita semua murid kebenaran. Kita semua murid Alkitab. Tapi apa yang dituntut oleh Alkitab kita tidak jalankan. Maka di konsultasi saya memberikan satu tema, yaitu semangat peperangan secara agresif di dalam penginjilan. Di dalam penginjilan, bukan menawarkan Injil selesai, menantang mereka. What you don't believe? What you don't accept Jesus Christ as your personal Savior? Keep your response. Be responsive. Kita menantang orang menerima Tuhan Yesus. Semangat tantangan, semangat challenging. Itu membuktikan kita orang aktif. Kita tidak boleh menjadi orang pasif. We are not accepting the challenges of the world, but we should be the world challenger. To challenge them. Challenge them. Selama 10 tahun saya berada di sini, terus menantang anak muda. Jangan hidup tak karu-karuan. Jangan hidup memuaskan diri. Jangan hidup tidak maju-maju. Jangan hidup pura-pura. Saya terus challenge. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pakai active challenge to preach His word. Yesus berkata, jikalau aku telah mengatakan kebenaran kepadamu, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Ayo, jawab. Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, dia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Maksudnya apa? Kalau engkau dari Allah, show, you come to me. Kalau engkau dari Allah, tetapi come to kill me, engkau dari setan, bukan dari Allah. Wah, Yesus sengit sekali itu.
Yesus bukan seperti apa yang kita katakan lembut gitu, lalu tidak pernah mau apa-apa. Yesus is a very, very fearful challenger. Yesus adalah seorang challenger yang sengit, yang berani, yang agresif, yang militan, dan yang aktif sekali. Saudara-saudara, saya harap sebelum saya mati, saya melihat ada sekelompok anak muda reform yang berani menantang seluruh dunia. Berani menjadi penantang di dalam seluruh masyarakat. Beritahu sama dia, Yesus kebenaran. Kenapa engkau tidak percaya? Challenge. Yang penting selama saya masih hidup, saya terus mengikuti Tuhan dan berani mengatakan apa yang seharusnya saya katakan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarkan kami menjadi orang yang setia kepadamu, berkenan di matamu, diterima di hatimu, sampai ajal kami tiba. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.